Muldoko ini bukan kader Partai Demokrat. Orang kalau mau jadi ketua kelas saja harus ada anggota kelas itu. Mau jadi ketua RT atau RW harus anggota RT atau RW itu. Ini bukan kader Demokrat tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai Demokrat. Ada usaha untuk mengatur-atur. Dua pasangan saja. Yang ini dan yang itu. Yang itu tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Yang kira-kira beroposisi melawan pemerintah sekarang nggak boleh ikut. Ya dua pasangan saja. Oh ada saksinya kok. Dan saksinya kredibel sekali. Nggak usah ikut-ikutan menjadi menjadi kingmaker itu. Ya itu yang mau jadi kingmaker. Oh bagaimana supaya yang terpilih nanti yang ini saja, yang ini. Lalu semua dikasih PHP. Ketemu Pak Prabowo, bilang saya mendukung Prabowo. Ini yang rambut putih, yang berkerut wajahnya. Nggak ada yang kumis putih ya. Kalau kritik-kritik Pak Jokowi, jangan naik tol dong. Karena itu tol semua dibangun Pak Jokowi. Nggak benar itu. Iya. Kami mau katakan tidak benar. Semua tol dibikin oleh Pak Jokowi. Kalau Anda pergi ke Cipali, kan sebab itu sudah dibikin waktu zaman Pak SBY. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa semua jalan tol dibikin Pak Jokowi. Ada satu kritik terhadap profil Mas Ahaye. Katanya beberapa pengawal bilang belum matang, minim pengalaman politik, belum pernah jadi menteri, belum pernah jadi kepala daerah. Kalau Anda bilang belum pernah jadi menteri, memang kita oposisi di luar pemerintahan. Tapi dia pernah jadi mayor. Mayor jangan kira. Pemerintahan ini kan seringkali muncul dengan ide-ide yang mungkin sifatnya bersifat testing the water. Testing the water, oke. Coba-coba isu 3 periode dilontarkan oleh orang-orang dalam pemerintahan, oleh ketua-ketua partai koalisi pemerintahan. Habis itu penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau kita diam saja, jalan terus dia. Bayangin kalau kita semua diam saja, tiba-tiba 3 periode, atau tiba-tiba pemilu ditunda. Ribut bangsa ini. Belakangan juga muncul wacana Pak Jokowi jadi cawapres. Itu lagi, saya tidak tahu datang dari mana. Itu kalau tidak salah dari sekretaris Mahkamah Konstitusi. Tidak ada urusannya. Mahkamah Konstitusi itu suatu lembaga yang sifatnya pasif. Tiba-tiba begitu. Mungkin dia cari-cari muka. Begini, orang cari-cari muka itu kenapa? Dia tahu ada keinginan-keinginan itu. Yang susah untuk diucapkannya sendiri. Sehingga perlu orang lain yang mengucapkannya. Ini yang bahaya begini ini. Kalau Anda mengulangi kebohongan dan mengulanginya lagi dan mengulangi, lama-lama orang pikir itu kebenaran. Ke depan akan ada 2 partai yang mendominasi di Indonesia. Mungkin PDIP satu. Kita lihat juga tren PDIP makin lama makin naik, dan yang kedua Demokrat. Kenapa Demokrat? Kenapa Demokrat? Karena kalau berbicara tentang partai oposisi, hanya ada 2, PKS dan Partai Demokrat. Tapi sebagaimana publik tahu, keduanya nggak kritis-kritis amat sebagai oposisi di luar pemerintahan. Partai Demokrat menurut beberapa pengamat cenderung pragmatis dan tidak gigih dalam memperjuangkan sikap politiknya. Padahal di situ ada nama besar dan disegani, yaitu Pak SBY, presiden selama 2 periode. Ada apa sebenarnya? Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu elit Partai Demokrat, Bapak Andi Malarangeng, sekretarisnya Pak SBY di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Terima kabar, kasih, Pak? selamat datang ke rumah saya. Ya, terima kasih Pak. Saya ini. Lama tak jumpa, lama nggak kelihatan. Rupanya masih awet muda, Pak. Alhamdulillah. Kumis sudah mulai putih juga. Ya, beberapa tahun lalu kita sering ngelihat Pak Andi sebagai juru bicara presiden, kumisnya masih hitam semua. Tapi saya perlu menjawab dulu pembukaan Anda tadi itu. Yang mengatakan Partai Demokrat kurang gigih sebagai oposisi. Sebenarnya kami gigih, tapi santun. Karena memang Pak SBY sudah selalu memberikan arahan kepada kami semua kader-kader
tetap santun Iya. dan fokus pada kebijakannya. Ya, tidak usah orangnya lah misalnya gitu. Makanya kalau Partai Demokrat Anda lihat kita gigi memperjuangkan, kalau perlu kita walk out juga Iya. untuk undang-undang Omnibus Law itu kita walk out. Tapi kalau kita mengkritisi dengan santun, karena begitu kayaknya Pak SBY. Kita simpan dulu obrolan itu, Pak. Ada Oke. saya pertanyaan sendiri. Saya mau mulai dulu dari aktivitas Pak Andi nih. Kabarnya belakangan lebih sering mendampingi Pak SBY. Iya, pertama memang saya kan sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak SBY adalah ketua Majelis Tinggi. Jadi bagaimanapun saya lebih banyak lebih banyak kecekias lah dibandingkan ke DPP Partai Demokrat. Di DPP isinya orang-orang muda semua, karena ketua umum pun anak muda dan pengurus-pengurus juga kebanyakan juga sudah jauh lebih muda dari saya. Nah, cuma sekali-sekali saya mesti tetap ada kantor juga, Majelis Tinggi ada kantor di DPP. Sekali-sekali juga ke sana, sekali seminggu lah. Nah, tapi memang lebih banyak membantu bersama Pak SBY, sekaligus juga karena Pak SBY juga ada beberapa kegiatan lain, misalnya juga sebagai Lavani, beliau adalah pembina dan juga owner dari klub Lavani, bola voli Lavani yang sebentar lagi ada Proliga. Nah, saya juga adalah pembina Lavani. Sekaligus juga ya jadi teman diskusi buat beliau lah. Bahkan sampai menemani Pak SBY nonton bola kemarin, Piala Dunia. Oh ya, karena beliau juga penggemar bola. Dan Piala Dunia ini finalnya ini, waduh, seru betul antara Argentina dan Perancis. Rugi yang nggak nonton langsung. Itu aja, rugi. Saya sempat baca tuh pernyataannya Pak Andi di media itu, kabarnya Pak SBY dilema antara waktu itu Kroasia melawan Jepang. Betul, dilema karena yang satu sebagai orang Asia kita bangga kalau ada tim dari Asia bisa menerobos masuk di dalam tim elit dunia. Tapi di lain pihak Pak SBY pernah bertugas di Kroasia sebagai komandan pasukan pengawas perdamaian di mantan Yugoslavia itu. Tapi berpusat di Zagreb. Di Kroasia. Jadi dia udahlah netral aja. Sama sebenarnya juga Argentina dengan Prancis. Dua-dua dia suka. Saya Prancis, pendukung Prancis. Karena saya lihat Mbappe anak muda segala macam. Tapi teman-teman yang lain pada pendukung Argentina, aduh, dibully habis. Tapi saya tetap bangga. Argentina juara, pantas juara, tapi Prancis dan Mbappe juga memukau. Baik Pak Andi, sekarang kita masuk ke tema yang politik Pak Andi. Ya. Sekarang Partai Demokrat dipimpin oleh putra Pak SBY, Mas AHY. AHY, Agus Harimurti. Tapi ada pandangan di publik masih ada peran besar Pak SBY gitu. Sejauh mana perannya Pak? Sebenarnya kalau dari segi day to day politics itu Pak SBY nggak lagi. Kalau day to day politics semuanya itu ketua umum, diserahkan ketua umum dan kewenangan ketua umum. Hanya kalau ada hal-hal yang bersifat strategis baru kemudian Pak SBY sebagai ketua Majelis Tinggi terlibat. Sekali-sekali ya, kadang-kadang untuk hal-hal yang kalau di majelis, sebenarnya kalau di Partai Demokrat urusan pemilihan presiden itu memang Majelis Tinggi. Pemilihan gubernur, pilkada, Majelis Tinggi. Untuk hal-hal yang strategis, Majelis Tinggi. Tapi sehari-hari, day to day politics itu ketua umum dan jajaran DPP. Dan Pak SBY juga kalau tidak ada yang luar biasa, udahlah. Ketua umum, cuma ketua umum sekali-sekali melapor kepada beliau, saya mendampingi. Memang untuk hal diskusi-diskusi strategis, saya juga ikut mendampingi Mas AHY untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat strategis. Kebetulan bidang saya memang ilmu politik, jadi wajarlah sebagai senior gitu memberikan. Kalau saya pribadi, tapi Pak SBY sendiri
tidak lebih banyak sibuk sekarang ngurusin volleyball sama melukis. Melukis ya. Sudah berapa karya kalau lukisannya, Pak? Wow, dalam 1,5 tahun beliau ini mungkin karyanya sudah 150 lebih kalau tidak salah. Jadi Luar biasa. hampir tidak ada hari tanpa melukis Pak SBY itu. Inspirasi datang dari mana-mana aja beliau. Iya. Bisa dari foto-foto almarhumah Bu Ani, bisa beliau foto sekarang kalau berjalan kemana-mana ada pemandangan bagus dia foto pakai HP, habis itu kemudian dilukis belakangan. Ada satu hal yang menurut saya pasti ini urusan strategis di Partai Demokrat, yaitu target di pemilu 2024. Apa arahan atau proyeksi Pak SBY untuk Partai Demokrat pada 2024? Soalnya saya mencatat Pak, saya lihat datanya perolehan Partai Demokrat dari 2 pemilu terakhir itu menurun, bahkan Betul. mencapai angka yang ketika debutnya Demokrat. Karena waktu 2019 kemarin kan kita ada musibah, Ibu Ani sakit di Singapura. Pak SBY bahkan sebagai ketua umum partai nggak bisa kampanye mendampingi Ibu Ani di sana, dan Mas Ahaye sebagai Kogasma yang diberikan tugas untuk keliling ke seluruh Indonesia. Tapi bagaimanapun dalam situasi macam begitu, memang Partai Demokrat agak serba salah karena ya kita tidak mampu, ketua umum Pak SBY pada waktu itu tidak bisa berkampanye. Ya, tapi kali ini kita lihat dengan ada hikmahnya juga, kemudian ada proses regenerasi di Partai Demokrat. Ketua umum Mas Ahaye sekarang dibandingkan dengan partai-partai lain yang belum sempat melakukan regenerasi, ini Mas Ahaye sekarang menjadi ujung tombak kita, dan proses regenerasi di Partai Demokrat juga sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah kalau Anda lihat polling Partai Demokrat, di hampir semua polling itu trennya naik terus. Bahkan di Kompas terakhir kita dikasih 14%, 2 kali lipat dari pemilu yang lalu. Ini tampaknya tren begitu karena Mas Ahaye berhasil menempatkan Partai Demokrat sebagai partai oposisi, dan dengan tagline kita perubahan dan perbaikan. Tampaknya itu klik dengan suasana hati rakyat yang ingin ada perubahan, ada perbaikan, sehingga kita harapkan ke depan kalau Pak SBY kasih target 15% paling 15%. tidak di pemilu 2024 ini. Sekarang pollingnya kalau di Kompas 14%, ada yang kasih 11%, ada yang kasih 12%, tapi rasanya nggak muluk-muluk lah 15% itu. Rasanya tercapai. Capaian tertinggi 2009 ya. Oh iya. 20%. 20% lebih 21. Itu ya siapa tahu bisa, kalau kita lihat ini trennya naik terus. Siapa tahu bisa. Kenapa tidak? Orang melihat sekarang ini memang ke depan akan ada 2 partai yang mendominasi di Indonesia. Mungkin PDIP satu. Kita lihat juga tren PDIP makin lama makin naik, dan yang kedua Demokrat. Kenapa Demokrat? Kenapa Demokrat? Karena memang kalau kita lihat 2 partai ini yang bersaing. Yang satu tentu saja kalau partai PDIP mungkin tagline-nya lanjutkan Pak Jokowi. Kalau kami perubahan dan perbaikan. Dan memang ada juga teman-teman di PKS segmennya, tapi segmennya lain saya rasa ya. Ini kalau yang lain-lain kan sudah sama-sama dengan koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Jadi rasanya akan bersaing 1-2 adalah PDIP dan Demokrat. Kalau tren elektabilitas memang beberapa survei menurut saya yang saya amati memang ada yang naik, Pak. Tapi ada juga pengamat yang bilang ini pesona Demokrat sudah nggak seterang dulu, Pak. Kalau sekarang kita justru melihat Partai Demokrat ini justru dengan regenerasi, ini kayak Tesla. Tesla ini dia punya pangsa pasarnya di Amerika paling cuma 2-3% dari seluruh mobil yang terjual di Amerika. Tapi valuasi sahamnya lebih tinggi daripada General Motors.
kira-kira Demokrat semacam itu. Oke. Dengan kepemimpinan Mas Ahaye. Anda lihat, saya rasa bukan semua polling memperlihatkan tren Demokrat naik, dipimpin oleh Mas Ahaye. Dan Mas Ahaye ini, alhamdulillah saya juga kita melihat semakin matang, terutama karena adanya serangan dari begal-begal partai politik, begal partai yang dipimpin oleh Muldoko CS itu, KSP Muldoko. Itu. Bagi saya itu ada blessing in disguise. Itu adalah candra di mukanya Mas Ahaye sebagai ketum. Dengan ada upaya pengambil alihan, upaya pembegalan dari Muldoko CS itu, maka Ahaye mampu melakukan konsolidasi partai dan kemudian memperkuat landasan partai untuk menghadapi pemilu 2024. Ini blessing in disguise. Walaupun tentu saja kalau kita berharap ya mestinya tidak perlu ada yang semacam itu. Tapi yang telah terjadi dihadapi oleh kami semua dipimpin oleh Mas Ahaye dan hasilnya Demokrat menjadi lebih kuat. Berarti konflik itu yang KLB Deli Serdang itu bukannya mengganggu konsolidasi tapi malah menyolidkan. Tapi memang ini secara sosiologis, secara politik ketika ada serangan dari luar, ini kan orang-orang Muldoko ini bukan kader Partai Demokrat. Orang kalau mau jadi ketua kelas saja harus ada anggota kelas itu. Mau jadi ketua RT atau RW harus anggota RT atau RW itu. Ini bukan kader Demokrat tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai Demokrat. Hasilnya adalah justru memperkuat proses konsolidasi dari Partai Demokrat dan menghadapi pemilu 2004 dengan, kalau Anda lihat sekarang ini partai yang paling solid termasuk salah satunya atau paling utama barangkali adalah Partai Demokrat. Dipimpin oleh Ahaye yang menjadi semakin matang. Itu kawacan dari mukanya. Ahaye. Pensiunan mayor bisa ngalahin pensiunan jenderal. Itu nggak gampang. Iya. Nah sekarang ke depan ini setelah udah mereda ini ya konfliknya Pak ya. Berarti udah makin solid dan makin tertata sekarang. Iya. Demokrat. Alhamdulillah itu, dan menghadapi 2024 ini, pemilu 2024, kita seluruh jajaran Partai Demokrat mulai dari yang DPD provinsi, DPC di kabupaten kota dan kemudian PAC di kecamatan, bahkan ranting di kelurahan desa, itu sekarang sudah siap untuk menghadapi pemilu. Dan kemudian kita tinggal sudah dapat partai nomor lama juga, nomor 14. Makanya ini kaos lama nih. Ini kita bisa pakai dengan nomor, makanya kami memilih untuk tetap menggunakan nomor 14 kalau saya ikut undian. Kebetulan juga nanti pemilunya tanggal 14 Februari. Jadi jangan lupa 14 Februari nomor 14. Masih ada potensi gangguan lagi Pak dari kubu yang pernah mengusik itu Pak? Ya kita sih orang jual kita beli. Mau ganggu coba aja, kita lawan. Yang lebih memperhatikan adalah kalau kami bukan gangguan dalam macam itu, tapi gangguan terhadap sistem demokrasi bangsa ini, gangguan berbangsa dan bernegara. Misalnya itu orang-orang yang bicara tentang mau tunda pemilu. Itu gangguan yang lebih serius lagi. Mau menambah lagi masa jabatan presiden dengan mengubah konstitusi. Ini semua inkonstitusional, antidemokratis dan bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Ini modal-modal semacam ini lagi lah. Mau tunda pemilu. Tunda pemilu. Atas dasar apa? Konstitusi bilang 5 tahun. Ini kalau katanya habis COVID, terus ekonomi masih susah. Lebih baik kita tunda pemilu. Waduh, ini baru minggu lalu Fiji bikin pemilu. Sebelumnya lagi negara lain juga, Malaysia juga bikin pemilu. Negara-negara tetangga, negara-negara maju maupun tidak maju bikin pemilu. Selama ini kok mau tunda pemilu? Alasannya kenapa? Ini kan ya mungkin karena dianggap masih ada proyek-proyek raksasa, mercusuar belum selesai, harus dikawal terus. Baik. Ya sudah 2 kali masa pejabatan cukup. Saya ada pertanyaan juga soal itu, tapi nanti Pak, saya
mau menguliti dulu dari awal soal capres-capresan, Pak. Pak Andi, saya amati pernah mewacanakan baiknya nanti itu ada 4 pasang capres. Ini nggak kebanyakan, Pak, 4 itu, Pak. Oh, dulu pernah 5. Oke. Pemilu presiden langsung yang pertama kali 2004. 5 calon presiden, 5 pakai, 5 pasangan. Waktu itu incumbent Ibu Megawati bersama Hasyim Muzadi. Ya. Habis itu lalu ada Pak Amin Rais waktu dengan Pak Siswono. Kalau salah ya. Lalu kemudian ada Pak Hamzahas wakil presiden. Waktu itu bersama Pak Agung Gumelar. Ya. Terus ada lagi satu Pak siapa lagi ya? Ada satu lagi. Lalu Pak SBY. Iya, Pak SBY. Pasangan dengan Pak JK. JK. Satu lagi ada Pak Wiranto. Pasangan dengan Gus Solah. Gus Solah. Ya. 5 pasangan waktu itu. Aman-aman saja. Nggak ada polarisasi zaman itu. Justru dengan adanya pilihan-pilihan rakyat, rakyat bisa memilih. Dan akhirnya maju putaran kedua, Pak Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi, Pak SBY JK, dan kemudian terpilih Pak SBY JK. Ya. 5 pasang waktu itu. Sekarang ada threshold 20%. Ya. Secara teoritis kan bisa juga 5 walaupun hampir tidak mungkin. Tapi kalau dari realistisnya bisa 4 kok. Ini PDIP bisa jalan sendiri. Lalu kemudian Gerindra dengan PKB, Pak Prabowo dengan Caimin bisa kalau mau jalan. Lalu ada KIB, toh bisa jalan. Kemudian ini yang sedang kami usahakan sekarang ini, koalisi perubahan, yaitu antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau ini juga bisa segera disepakati, punya calon presiden, wakil presiden juga, bisa 4 pasang. Sehingga tidak perlu ada polarisasi. Kalau dipaksakan jadi 2 pasang saja, dua-duanya pro sama pemerintah. Wah, ini lalu di mana orang-orang yang mau perubahan itu, di mana pilihannya? Kita tahu Demokrat mengajukan Mas AHY untuk jadi cawapresnya Anies. Kan begini, kita ini bertiga sepakat berkoalisi. Baik. Cuma kita perlu membahas berbagai macam hal-hal yang perlu disepakati lebih dulu. Ya. Ada model seperti KIB. KIB itu koalisi dulu, nanti kita bahas setelah kita deklarasi koalisi. Sampai sekarang belum juga jelas siapa calon presiden, siapa calon wakil presidennya. Maka kami ambil pikiran kami adalah kita sepakati dulu semua poin-poin yang harus disepakati, baru kita deklarasi secara bersama. Karena itu memang sudah makin dekat, kita sudah sepakat tentang platformnya adalah platform perubahan. Ada macam-macam sudah kita sepakati. Tinggal memang beberapa hal termasuk calon presiden dan wakil presiden. Ya. Tentu saja Nasdem sudah mengajukan Mas Anies sebagai calon presiden. Kita hormati itu. Nah, kami dari Partai Demokrat tentu saja mengajukan Mas AHY. PKS wajar juga mengajukan Kang Aher sebagai calon wakil presiden. Ya mari kita bicarakan bersama. Ini yang belum selesai memang, tapi makin dekat. Nah, saya mau tanya ini, Pak. Kalau Demokrat mengajukan AHY, ini tentu kan tujuannya menang, Pak ya. Oh iya dong. Mungkin kalah gitu. Iya dong. Apa jaminan atau modal lah yang diberikan Demokrat untuk kemenangan, untuk tujuan kemenangan Anies ini? Loh, sekarang ini kalau Anda lihat polling, simulasi-simulasi, Mas Anies seringkali kita lihat kebanyakan kalau polling individual itu nomor 3. Nomor 1 biasanya Ganjar, tapi beda-beda sedikit ini, nggak ada sampai 30%. 20 sekian persen Ganjar, lalu 20 sekian persen Prabowo, baru 20 sekian persen Anies. Beda-beda tipis-tipis ini. Tapi begitu dikasih simulasi, Anies AHY langsung nomor 1. Jadi AHY ini bisa nambah kekuatan, bisa nambah elektoral. Juga Mas AHY juga kalau polling capresnya paling tidak 5 besar juga. Kalau polling cawapres salah satu paling tinggi. Jadi Mas AHY mampu menambah elektabilitas bagi Mas Anies. Dan mungkin karena konstituen kita agak beda-beda juga. Sehingga konstituen Partai Demokrat ini kan orang lihat juga Pak SBY, nasionalis religius, dan
Mas Ahaye juga orang Jawa Timur, Pacitan, ya. Sehingga kombinasi yang baik. Nah, intinya kalau kita mau berpasangan kan, mau majukan capres dan cawapres, mau menang. Ya, Nggak mungkin mau kasih nggak menang. ya. Ayam sayur kan nggak mungkin. Nah ini kita mau ayam jagoan semua ini. Sejauh ini yang disebut-sebut atau diajukan sebagai wakilnya Pak Anies diantaranya ada Aher. Kemudian bahkan kemarin saya wawancara Presiden PKS juga terpikir untuk mencalonkan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Paling enak sekarang kini, memang gampang sekali sekarang dengan saintifik kita bisa melihat mana yang paling cocok. Dengan survei, masing-masing bisa melakukan survei internal, lalu kemudian bikin simulasi pasang-pasangan, mana yang paling kuat, yang bisa menang. Kami begitu aja. Kalau ada yang lebih baik dari Mas Ahaye, monggo, tapi kasih lihat bagaimana. Kan begitu. Biar ada buktinya secara saintifik kan gitu. Nah kalau dibandingkan dengan Aher, dengan Khofifah, bukannya ini Mas Ahaye lebih unggul? Iya, lebih unggul. Kalau dari sisi polling-polling yang kita lihat sekarang ini, termasuk polling internal kami sendiri. Tapi silahkan juga teman-teman yang lain juga punya polling-polling yang lain, dan insya Allah rasanya paling pas dan bisa menang. Kalau mau cari kalau mau menang, kan insya Allah kalau dengan Mas Ahaye, Mas Ahaye juga menarik juga ya. Kalau kita punya polling dipasangin dengan siapa saja pun naik. Kan ada polling individu, ada polling simulasi pasangan. Siapapun tokoh yang kalau dipasangin dengan Mas Ahaye yang tadinya sekian persen dia punya individunya dipasangin Mas Ahaye, jadi naik. Melampaui dari polling survei individunya. Itulah kekuatan Mas Ahaye. Ada satu kritik terhadap profil Mas Ahaye. Katanya beberapa pengamat bilang belum matang, minim pengalaman politik, belum pernah jadi menteri, belum pernah jadi kepala daerah. Gitu. Pertama kalau udah bilang usia, Rishi Sunak itu lebih muda dari Ahaye, 42 tahun. Perdana Menteri Inggris. Perdana Menteri Kanada itu waktu jadi Perdana Menteri 30-an tahun. Perdana Menteri Selandia Baru juga 30-an tahun. Perdana Menteri Finlandia 30-an tahun. Lebih muda dari Ahaye. Kalau Anda bilang belum pernah jadi menteri, memang kita oposisi di luar pemerintahan. Tapi dia pernah jadi mayor. Mayor jangan kira mayor dan bertugas di Lebanon dan segala macam. Nah, mari kita lihat kalau kepangkatan di Amerika, George Bush Junior itu letnan, George Bush Senior juga kalau saya letnan juga, Kennedy juga letnan, siapa lagi, Carter kapten, yang jenderal di Amerika itu Eisenhower aja. Jadi kalau segi kepangkatan ya, kalau bicara soal pengalaman, Ahaye ini adalah ketua umum partai dari Partai Demokrat yang punya pengurus di 34 provinsi, 515 kabupaten kota, dan sekian ribu kecamatan. Itu lebih hebat daripada sekarang menteri. Saya dulu pernah jadi menteri Menpora. Saya punya karyawan itu cuma sekitar 2.000-an, 1.000-an, 2.000. Dan kalau Demokrat ribuan, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, jutaan. Jadi itu, dan di mana-mana negara demokrasi, yang namanya ketua umum partai itu calon kandidat untuk bersaing menjadi kepala pemerintahan. Apakah sistemnya presidensial ataupun sistem sistem parlementer. Rishi Sunak itu baru 7 tahun masuk politik. Baru 7 tahun masuk politik. Dia cuma jadi anggota parlemen, cuma karena di sana itu sistem parlementer, anggota parlemen itu bisa juga jadi menteri. Lalu kemudian jadi menteri beberapa saat, wakil menteri, jadi menteri keuangan, tiba-tiba jadi perdana menteri.
sepanjang karirnya AHY itu masuk jadi politik itu 2017 kalau tidak salah, Pilkada DKI, walaupun kalah. Itu kalah, Pak. Menariknya AHY ini Ya. kalah di DKI, Ya. tapi mendapat dukungan di seluruh Indonesia. Kalau Anda lihat pollingnya AHY, dukungannya di seluruh Indonesia. Kalau untuk capres 5 besar, 6 besar, cawapres nomor 1. Jadi luar biasa AHY ini. Kalah di DKI, ya kalau menang oke, Mas Anies kan menang di DKI, kemudian jadi mendapat dukungan lebih luas di masyarakat, wajar juga. Kali ini kalah di DKI, tapi kalau lihat Anda polling untuk pencapresan atau cawapresan, wah luar biasa AHY. Dan ini dapat serangan dari Muldoko, bisa kita patahkan dan menjadi lebih kuat. Ya. Jadi kurang apa lagi? Ya. Kalau jadi dipilih sebagai wakilnya Pak Anies, pasti seneng lah Demokrat. Tapi kalau nggak jadi, misalnya dipilih yang lain, Demokrat gimana, Pak? Gini nih, kita tidak mau berandai-andai. Tapi kalau Anda lihat polling Demokrat sekarang ini, kami kan belum mendeklarasikan calon presiden, calon wakil presiden. Ya. Belum Deklarasi. Koalisi pun belum selesai, belum kita resmikan, ya. Polling Demokrat sudah 14%. Jadi tanpa itu pun Demokrat sudah, kan ada pileg, ada pilpres. Ya. Karena itu kami tetap konsolidasi dan melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan pileg. Ya. Itu dulu. Urusan pilpres ada juga jalannya. Ya. Dan ini kita sedang bekerja juga untuk menyelesaikan proses koalisi itu. Ya. Tapi tagline perubahan itu sendiri tampaknya sudah ditangkap oleh masyarakat, sehingga kita lihat, ya anggaplah misalnya di masyarakat ini yang mau lanjutkan, yang mau perubahan 50-50, anggaplah 50-50. Yang sekarang ini beroposisi cuma 2 partai, ya. Demokrat dan PKS. Kalau kita berkoalisi, nah, sekarang tagline perubahan tambah lagi Nasdem. Ya. Nasdem kan juga sekarang adalah tagline-nya adalah perubahan untuk restorasi Indonesia, kan kira-kira begitu. Nah, kalau 50-50 cuma dibagi 2 atau dibagi 3 kan besar itu. Rasanya Demokrat akan mendapatkan 15% target yang kita canangkan itu bukan muluk-muluk, tapi insya Allah terlampaui. Ya. Kalau di luar sana ada beberapa pengamat yang menilai, menganalisis koalisi perubahan ini koalisi yang paling rapuh di antara yang lain. Di antaranya karena ya Demokrat ngotot pengen Mas AHY, kemudian PKS pengen Aher, yang lain juga pengen ini. Rapuh itu kalau sudah terjadi, lalu kemudian gampang goyang. Ini kan kita masih dalam proses. Ya. Beda dengan yang di KIB, dia koalisi dulu, baru kemudian menegosiasikan atau mendiskusikan tentang bagaimana siapa capres cawapresnya. Kalau kami memang belum koalisi, belum selesai proses itu. Ya. Karena itu tentu saja diwarnai dengan apakah diskusi, apakah kita saling memberikan pandangan di antara satu sama lain, lalu kita bertemu, LO kami itu melakukan pertemuan dan tambah maju. Saya nggak bilang, Anda bilang rapuh. Tapi kalau ini sudah selesai, insya Allah kuat. Kemarin kan sempat ada isu mau deklarasi tapi gagal, batal. Oh gitu. Enggak benar itu. Karena itu yang di bulan 10 November itu. Enggak pernah ada rencana 10 November kita mau ada deklarasi. Ada permintaan dari kawan-kawan di Nasdem. Bagaimana kalau kita deklarasi tanggal 10 November? Nah, itu usulan dari teman-teman di Nasdem. Cuma kita bilang kayaknya masih terlalu cepat karena kami waktu itu lagi ada kegiatan di Jerman, ada pertemuan Club de Madrid di mana Pak SBY yaitu klub mantan presiden dan perdana menteri negara demokratis, di mana Pak SBY sebagai anggotanya yang bekerja sama dengan The Yudoyon Institute untuk membicarakan tentang situasi krisis dunia sekarang. Nah, kita ada semua di Jerman pada waktu itu, ya ini tidak mungkin. Dan kalau jadi istilahnya, kalau teman-teman di Nasdem mungkin
anunya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat Lebih lebih bagus. bagus. Nah, kalau kami ikan lemuru siripnya 5. Asik. Jangan buru-buru, Oke. tapi jangan juga terlalu lama. Ya. Kira-kira begitu. Kalau arahan dari Pak SBY, ini kan urusan strategis nih Pak. Hmm. Kalau arahan dari Pak SBY, urusan capres-capresan ini gimana Pak? Harus harga mati atau masih bisa digoyang-goyang gitu? Kalau kami, Pak SBY memberikan kepercayaan kepada ketum bersama tim LO yang tim kecil Ya. untuk merembukan poin-poin yang perlu disepakati, dan makin lama laporan kepada Majelis Tinggi adalah bahwa makin lama makin dekat, dan mudah-mudahan insya Allah saya rasa awal tahun depan kalau semua sudah bisa disepakati Sudah bisa dideklarasi. Tapi kira-kira awal tahun depan lah. Ya. Kalau orang ekonom kan biasa, wah kuartal pertama. Nah, kira-kira siapa tahu kuartal pertama. Itu keinginan murni Demokrat aja atau kesepakatan koalisi awal tahun depan itu Pak? Kira-kira 2 hari lalu Pak Ketua Majelis Syuro PKS bersama jajarannya Ya. kemudian bertandang ke Cikeas, bertemu dengan Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang didampingi juga oleh saya. Kita membicarakan dan tampaknya kita sepakat bahwa koalisi ini perlu jalan terus dan LO terus melanjutkan tugasnya untuk merembukan poin-poin yang masih ada perlu diselaraskan, dan kemudian juga mudah-mudahan awal tahun depan kita bisa selesaikan. Oke. Kira-kira begitu. Kita ingat waktu 2019 itu Demokrat gerilya politik kemana-mana gitu, mengajukan Mas AHY, tapi sayangnya kurang diminati lah. Iya, nah, sekarang gimana Pak Adi? Begini, namanya partai politik itu kan salah satu fungsinya rekrutmen politik. Oke. Dan tentu saja ketua umum, kalau waktu itu kan Mas AHY sebagai ketua Kogasma, kita juga mengupayakan kalau memang kita bisa berkoalisi dan kemudian pollingnya juga paling tinggi, termasuk paling tinggi. Untuk cawapres, waktu itu AHY paling tinggi pollingnya. Tapi kan, ya belum waktunya mungkin. Belum waktunya waktu itu, mungkin situasinya ada hal tertentu, macam-macam lah. Ada lagi yang urusan kardus lah, segala macam. Itu Andi Arief. Tapi oke lah, 2019 sudah lewat, kita fokus ke 2024. Posisinya sekarang adalah AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Dari partai yang sedang naik daun. Karena itu situasi menjadi lain sekarang ini. Dan kita lihat saja, insya Allah kalau mau menang saya rasa bersama Partai Demokrat. Oke. Saya mau menyinggung lagi soal peran Demokrat sebagai oposisi tadi yang sempat dikoreksi sama Pak Andi. Iya dong. Nah, sebenarnya gimana sih Pak? Kalau kita mengamati dari luar, sebenarnya memang nggak kritis-kritis amat Demokrat itu Pak. Kita kritis tapi kita santun. Misalnya, kalau urusan IKN kita tidak walkout, tapi kita setuju dengan catatan panjang. Kalau teman-teman di PKS dia tidak setuju. Iya. Kalau kami setuju tapi dengan catatan yang panjang. Dan kita tidak setuju dengan rencana revisi Undang-Undang IKN. Kalau kemarin itu jelas. Ya. Demokrat, PKS dua-duanya tidak setuju. Ya. Kalau Nasdem abstain awalnya, kemudian nanti agak belakangan setuju. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bilang tidak setuju dengan IKN, sementara Pak SBY dulu juga pernah punya pikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan, bukan ibu kota yang mau dipindahkan itu, pusat pemerintahannya di tempat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, macam Putrajaya lah, dengan Kuala Lumpur. Nah, dengan IKN baru ini kita ada catatan panjang soal time schedule-nya, soal blueprint-nya bagaimana ini, soal pendanaannya, sampai tidak jelas bagaimana ini. Katanya sudah antri investor asing, sampai sekarang tidak ada, malah mundur yang sudah ada. Nah, belum lagi urusan katanya sudah
time schedule-nya ini sudah mau berkantor 2024 Agustus. Ini semua belum lagi bentuk pemerintahnya otorita, nggak jelas itu. Itu catatan-catatan. Sekarang belum setahun belum dilaksanakan, sudah mau direvisi. Sih kita kritis, cuma kita santun. Pak SBY sudah kasih garis. Kalau kita fokus pada kebijakannya, nggak usah menyerang orangnya. Tentang omnibus urusan upaya pembegalan itu kita kalau kita kritik sampai Muldoko. Karena Pak SBY itu begini, saya juga pernah jadi presiden, saya tahu bagaimana jadi presiden. Jadi sudahlah, Pak Jokowi kita hormati. Dan hubungan dengan Pak Jokowi kita jaga juga. Mas Kaisang mau menikah, datang ke rumah, mau undang kawinan, diterima Pak SBY sendiri langsung di Cikeas. Sambil ngobrol-ngobrol. Kenapa? Pak SBY teringat juga Mas Kaisang. Waktu Ibu Ani di Singapura meninggal, Mas Kaisang lagi sekolah di sana, datang dan sholat jenazah. Karena itu hubungan dengan Pak Jokowi kami jaga. Tapi kalau soal kebijakan, kalau kebijakan itu menurut kami tidak pas, ya kami kritik. Kalau tidak setuju, kami tidak setuju. Tapi tetap dengan santun. Saya ingat waktu itu yang pembahasan Omnibus Law, Pak. Yang teriak-teriak minta waktu Ibu Ketua. Lalu matikan matikan mic-nya. Mau bilang apa begitu mati kita ke walk out. Kurang keras apa itu? Tapi kan kita tidak maki-maki. Kalau Anda mau harapkan Demokrat maki-maki, lalu bikin sumpah serapah segala macam, nggak mungkin. Gaya Pak SBY begitu, nggak begitu. Kita semua kader-kader harus mengikuti gaya yang santun, tetapi tetap substansial mengkritik. Begitu waktunya kita walk out. Bilang tidak setuju. Protes. Tapi matikan, mic dimatikan. Ada satu kritik dari Demokrat yang menurut saya agak tajam dalam periode beberapa tahun terakhir, waktu Rapimnas Demokrat. Yang kita ingat waktu itu polemiknya, frasa yang diingat itu belum setahun udah gunting pita gitu, Pak. Oh iya. Lah ikan begini kan. Ini karena ada kesan seakan-akan kadang-kadang malah ada yang begini. Kalau kritik-kritik Pak Jokowi jangan naik tol dong. Karena itu tol semua dibangun Pak Jokowi. Nggak benar itu. Kita kami mau katakan tidak benar. Semua tol dibikin oleh Pak Jokowi. Kalau Anda pergi ke Cipali, kan sebab itu sudah dibikin waktu zaman Pak SBY. Dan kemudian baru belum sampai setahun sudah ganti pita. Berarti kan apa? Tidak mungkin jalan tol dikerjakan dalam 1 tahun. Artinya sebagian itu sudah dikerjakan, sudah selesai, tinggal kemudian selesai. Ada juga yang baru dibangun. Ada yang sudah seperti Jakarta. Kalau dari Cipali sampai di Solo, sampai ke Jawa Timur, master plan-nya sudah dibangun. Pembebasan tanahnya yang Pak SBY sudah ada. Sebagian pun sudah dikerjakan. Yang Semarang, Solo, segala macam. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa semua jalan tol dibikin Pak Jokowi. Harus supaya kita proporsional. Lagi. Kritik-kritik Pak Jokowi tentang jalan tol. Kalau begitu jangan lewat jalan tol dong. Kalau Anda tidak mau lewat jalan tol, semua jalan tol yang dibikin oleh Pak SBY Anda nggak bisa jalan juga. Nggak begitu caranya. Orang membela sih membela, tapi ya ngono yang ngono ini ngojo-ngono. Itu sebenarnya porsinya untuk mari kita mulai ke proporsional. Kalau Anda membandingkan antara jalan non tol dengan Pak SBY, kita akui. Untuk jalan tol lebih panjang jalan tol yang dibikin zaman Pak Jokowi lebih banyak daripada jalan Pak SBY. Tapi kalau Anda melihat jalan non tol yang tidak berbayar lebih banyak dibikin di zaman 10 tahun zaman Pak SBY. Dalam forum Rapimnas itu juga Pak SBY berpidato mengkritik ada indikasi pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Indikasinya apa, Pak? Oh iya jelas itu. Waktu itu maunya yang dikatakan bahwa ada usaha untuk mengatur-atur. 2 pasangan saja. Yang ini dan yang itu. Yang itu tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Yang kira-kira beroposisi melawan pemerintah sekarang nggak boleh ikut. Ya 2 pasangan saja.
Oh ada saksinya kok, dan saksinya kredibel sekali. Tapi sudahlah, itu namanya warning. I know what you are going to do, so don't do it. Kira-kira begitu. Sehingga kalau mudah-mudahan dengan Pak SBY bicara begitu, mereka-mereka yang berupaya ke arah situ mengurungkan niatnya. Begini loh, pemerintahan ini kan seringkali muncul dengan ide-ide yang mungkin sifatnya bersifat testing the water. Testing the water, oke. Coba-coba isu 3 periode dilontarkan oleh orang-orang dalam pemerintahan, Ya, ya. oleh ketua-ketua partai koalisi pemerintahan. Habis itu penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau kita diam saja, oh jalan terus dia. Karena itu gaya-gaya testing the water macam begitu harus kita lawan dengan bersuara lantang, menolak. Supaya dia tahu orang menolak nih. Polling juga memperlihatkan itu ditolak oleh masyarakat. Masyarakat juga bisa melihat ada yang mewakili suara mereka. Sehingga kemudian mereka mengurungkan niatnya. Kalau mereka mengurungkan niatnya aman. Bayangin kalau kita semua diam saja, tiba-tiba 3 periode atau tiba-tiba pemilu ditunda, ribut bangsa ini. Karena pasti akan ada pembangkangan massal. Kalau tunda pemilu pasti akan ada. Ribut kita bang, mau ribut kayak gitu lagi. Oh ini kan semua kegaduhan-kegaduhan tidak perlu. Itulah sebabnya dari waktu ke waktu Pak SBY bersuara. Tapi setelah itu ya kembali lagi ngurus poli, melukis, kira-kira begitu. Disitulah fungsi oposisi bagi kami dalam kultur Indonesia. Kalau wacana penundaan pemilu beberapa bulan yang lalu sepertinya sudah mereda, tapi belakangan muncul lagi. muncul lagi. Ketua MPR bicara begitu, ketua DPD bicara begitu, lalu ada beberapa menteri masih bicara begitu, belum lagi relawan-relawan itu bicara begitu yang mengatasnamakan musyawarah rakyat, entah rakyat yang mana dia maksud. Nah, yang begitu memperlihatkan ini belum selesai, ada lagi usulan itu mau suruh presiden bikin dekret. Wah, kan ini kalau kita diam saja dianggap setuju semua orang. Lalu tiba-tiba muncul betul dekret itu. Disitulah fungsinya partai oposisi semacam Partai Demokrat ini. Kami bersuara lantang bilang tidak, tolak. Kadang-kadang ya ketum juga sudah berkali-kali bicara di mana-mana, keliling-keliling bicaranya sama. Dari waktu-waktu sekali-sekali Pak SBY juga turun tangan. Kan begitu, turun gunung. Turun gunung. Sekali-sekali. Belakangan juga muncul wacana Pak Jokowi jadi cawapres. Itu itu lagi, saya tidak tahu datang dari mana. Itu kalau tidak salah dari Sekretaris Mahkamah Konstitusi. Tidak ada urusannya. Mahkamah Konstitusi itu suatu lembaga yang sifatnya pasif. Orang datang melakukan pengaduan, judicial review, baru dia mau respon sesuai dengan konstitusi. Tiba-tiba begitu, mungkin dia cari-cari muka. Begini, orang cari-cari muka itu kenapa? Dia tahu ada keinginan-keinginan itu yang susah untuk diucapkannya sendiri, sehingga perlu orang lain yang mengucapkannya. Ini yang bahaya begini ini. Lalu, itu kan kok bisa? Bagaimana bisa? Dia merujuk pasal 7, ada pasal 8. Ya, pasal 7 mengatakan kan tentang 2 kali masa jabatan, tapi kalau begitu wakil presiden bisa jadi mantan presiden bisa jadi wakil presiden dong, walaupun sudah 2 kali. Dia lupa ada pasal yang berikutnya mengatakan bahwa kalau presiden itu mangkat atau tidak dapat melanjutkan tugasnya, berhalangan tetap, digantikan wakil presiden. Lalu wakil presidennya sudah pernah jadi presiden 2 kali. Jadi wakil presiden tidak bisa menjadi presiden. Wah, kan repot, terjadi kebuntuan konstitusi. Ini semua ini bikin kegaduhan. Tapi sekali lagi, testing the water lagi. Kalau kita diam saja, itulah gunanya dalam demokrasi. Ada namanya partai oposisi. Dan kamilah partai oposisi ini. Untuk mengatakan tidak, menolak, bersuara lantang, menyuarakan suara warga masyarakat yang tidak setuju. Kalau Anda lihat polling tentang
3 periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan itu 70% rakyat tidak setuju. Semua polling bilang begitu. Nah, suara 70% ini harus disuarakan. Yang bersuara yang 30% ini terus nih, bersuara di mana-mana. Oh, lama-lama orang pikir, oh, benar nih, nggak bisa ini post ini karena mereka menggunakan model yang namanya post-truth politics. Post-truth politics itu ya gayanya si Donald Trump. Kalau Anda mengulangi kebohongan dan mengulanginya lagi dan mengulangi, lama-lama orang pikir itu kebenaran. Nah, kami mengatakan tidak. Yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran. Yang tidak benar, yang tidak benar. Itulah partai oposisi. Dan kami harus bersuara lantang. Walaupun tetap santun. Kalau alasannya konstitusi, memang nggak ada celah, Pak. Ya, nggak ada celah untuk ke situ. Tapi kalau alasannya kemarin pandemi, kemudian selama 2 tahun. Negara lain juga bikin pemilu tuh selama pandemi. Nggak ada yang menunda pemilu. Brasil bikin pemilu. Inggris bikin pemilu. Malaysia bikin pemilu. Fiji kemarin bikin pemilu. Oh, Filipina bikin pemilu selama pandemi. Papua Nugini bikin pemilu selama pandemi. Loh, kenapa Indonesia tidak? Jadi bukan alasan juga ya? Saya menduga ini karena ya cari-cari muka lagi orang-orang ini. Dan kemudian ada keinginan hati mungkin. Melihat proyek mercusuar ini nggak bakal selesai 2024. Nggak bakal selesai. Karena timelinenya memang nggak mungkin selesai timelinenya. Dan juga financingnya juga susah. Ekonomi lagi susah kok. Uang negara juga lagi cekak. Tapi mau bikin kereta cepat, mau bikin IKN, mau bikin proyek-proyek infrastruktur macam-macam, segala macam. Duit cekak. Mengharap investor asing, investor asing nggak datang-datang. Lalu mungkin ada yang membisiki atau mungkin ada yang cari-cari muka. Oh, kalau begitu kita perpanjang aja, Pak, masa jabatan itu. Jadi 3 periode. Atau kita tunda pemilu, tambah lagi 3 tahun, 4 tahun. Wah, inilah semua zaman Bung Karno. Dulu juga begitu. Pak, revolusi belum selesai Bung Karno. Karena itu Bung Karno tetap harus memimpin bangsa ini. Terpimpin jadinya. Maka dibikinlah Bung Karno presiden seumur hidup. Zaman Pak Harto pembangunan belum selesai, Pak. Belum selesai pembangunan ini. Dan Bapak tetap harus memimpin supaya pembangunan berkelanjutan. Maka kemudian Pak Harto terpilih lagi, terus terpilih. 32 tahun. Syarat untuk cari calon presiden waktu zaman itu oleh MPR apa? Berpengalaman. Yang berpengalaman ya cuma Pak Harto sendiri. Ya sudah, hanya Pak Harto terus. Nah, ini bahayanya kembali lagi model semacam itu. Dibujuk-bujuklah Pak Jokowi. Ini program-program infrastruktur belum selesai. IKN belum selesai. Kereta cepat belum selesai. Bapak tetap harus jadi memimpin negeri ini. Nah, caranya bagaimana? 3 periode. Caranya bagaimana? Tunda pemilu. Apalagi tidak jadi wakil presiden. Ini semua cari-cari muka semua ini. Sudah betul Pak Jokowi bilang ini orang yang cari-cari muka. Tapi siapa tahu mungkin ya kalau orang dibujuk-bujuk terus lama-lama bisa berubah dia. Sebelum jangan sampai Pak Jokowi berubah pikiran. Kita, orang macam kita menyuarakan suara 70% itu. Seperti Partai Demokrat menyuarakan suara rakyat itu. Untuk menolak ide-ide yang inkonstitusional, ide-ide yang antidemokratis, ide-ide yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Supaya kita fokuslah bagaimana bangsa ini kita perbaiki ke depan. Itulah. Banyak sekali masalah daripada kita bicara terus tentang urusan politik-politik yang nggak masuk akal ini semua. Urusan 3 periode dan sebagainya itu. Lebih baik kita fokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan bangsa ini di tengah pandemi. Post pandemi, kemudian ekonomi dunia yang sedang turun, rupiah sudah mendekati 16.000. Mengapa kita tidak, pemerintah Pak Jokowi fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa itu daripada daripada yang ngurusin yang tidak jelas itu ataupun ikut-ikut ngurusin mau jadi kingmaker itu. Oh, yang ini aja boleh, yang ini aja atau yang itu aja boleh bertarung di 2024. Wah, ini
repot ini kalau begitu. Nanti nggak ada yang ngurusi pemerintahan. Iya. Lama-lama betul-betul menjadi lemdak, bebek lumpuh istilahnya. Belakangan Pak Jokowi sering beberapa kali mengisyaratkan mendukung atau mengarahkan calon-calon presiden tertentu. Misalnya ada kerutan di wajah, rambut Wah, putih. sekarang banyak orang mau jadi pengen rambut putih, kalau perlu dismir supaya dianggap sebagai calon presiden. Ini arahnya tidak untuk calon yang diusung oleh Demokrat dan koalisi-koalisinya. Menurut Pak Andi gimana? Kalau saya beginilah, justru sebentar lagi kita masuk 2023. Ya, Itu sudah tahun politik. Orang semua sudah siap-siap untuk bagaimana menghadapi pemilu 2024. Karena itu di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini, mestinya Pak Jokowi fokus menjalankan tugas pemerintahannya. Supaya termasuk koalisi-koalisi pemerintahan itu, menteri-menteri yang ada di kabinet itu kan banyak ketua-ketua partai, ya. pengurus teras partai. Mereka ini sudah mikir 2024. Nah, Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan fokus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menyelesaikan masalah-masalah yang bisa diselesaikan sebelum akhir masa jabatannya. Nggak usah ikut-ikutan menjadi kingmaker itu. Ya itu yang mau jadi kingmaker. Oh, bagaimana supaya yang terpilih nanti yang ini saja, yang ini. Lalu semua dikasih PHP. Ketemu Pak Prabowo, bilang saya mendukung Prabowo. Ini yang rambut putih, yang berkerut wajahnya. Nggak ada yang kumis putih ya. Nah, ini semua menghilangkan fokus terhadap pemerintahan. Nah, ini lebih baik daripada nanti begini nih. Kalau presiden ikut-ikutan dalam kegaduhan politik dan permainan-permainan politik yang menuju 2024 ini, nanti nggak ada yang memimpin pemerintahan. Dan menteri-menteri juga ikut-ikutan kegaduhan politik ini. Mau ikut-ikutan mulai pikir 2024 juga mau jadi capres, belum lagi ketua partai juga mereka kan. Siapa yang ngurus pemerintahan? Pemerintahan betul-betul menjadi lemdak, bebek lumpuh. Kalau itu terjadi ya kita sih berharap Pak Jokowi selesai 10 tahun pemerintahannya dengan happy landing. Jangan sampai hard landing, apalagi crash. Kira-kira begitu. Baik Pak Andi, saya mau mengakhiri obrolan ini. Tapi ada tema yang agak umum. Ini tahun depan situasi ekonomi, situasi global serba tidak pasti. Apa saran atau rekomendasi atau usulan dari Partai Demokrat untuk pemerintahan di sisa waktu yang ini? Justru itulah saya masih ingat waktu saya di Amerika dulu, itu perdebatan antara Clinton dan George Bush senior. Ya. Waktu itu Pak Clinton, tim Clinton mengatakan begini, it's the economy stupid. Ekonominya yang jadi masalah. Kalau Bush bilang, it's the stupid economy. Ini ekonomi yang bodoh. Maksudnya, memang persoalan kita sekarang persoalan ekonomi. Urusan kesejahteraan rakyat, urusan job, lapangan kerja, urusan penghasilan, daya beli masyarakat. Ini kita menghadapi stagflation. Stagflation itu artinya stagnasi dan inflation. Inflationnya tinggi, tapi ekonomi tidak tumbuh. Biasanya dalam situasi yang normal, ketika ekonomi tumbuh, ada inflasi juga naik sedikit. Karena memang pertumbuhan dari daya beli yang meningkat. Tapi kalau stagflation, ekonomi tidak tumbuh. Daya beli juga tidak tumbuh, tapi inflasi naik. Ini yang terjadi kita sekarang ini. Ini yang mestinya jadi fokus dari pemerintahan sekarang ini. Semakin pemerintahan ini masih terus-terus mau ngurusi politik-politik yang hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, hilang fokus terhadap persoalan stagflation. Makanya bagi Partai Demokrat, program kita untuk 2024 ekonomi, kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja. Zaman Pak SBY dulu kan ada
yang program core-nya Pak SBY dulu tuh pro growth, pro job, pro poor, Propur, ya. pro environment. Nah, kalau AHY nanti tambah satu lagi pro sumber daya manusia. Jadi kalau AHY ya tambah satu lagi. Jadi harus itu sekarang yang jadi fokus dari pemerintahan ini. Karena kalau tidak ya negara kita menjadi susah, rakyat juga susah, dan kalau rakyat juga susah ya kasihan. Mestinya kan tugas pemerintahan itu Ya. adalah melindungi, melayani, dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kalau di ujung pemerintahan Pak SBY rakyat kita jadi morat-marit kan, ya apakah ya, nantinya juga orang melihat Pak Jokowi gimana? Ya. Lebih baik fokuslah pada urusan daya beli masyarakat, ekonomi. PHK di mana-mana, UMKM menjadi lebih susah. Banyak tuh, coba jalan-jalan lah, pergi ke Glodok, jalan-jalan pergi ke Tanah Abang, tutup semua tuh. Ya. Itu yang mesti dipikir oleh pemerintahan ini. Ya. Pedagangnya tutup, merakyatnya juga susah daya beli. Baik. Terakhir Pak Andi, soal pemilu 2024. Kita 2019 polarisasi begitu keras dan 2024 ada kekhawatiran terulang lagi. Apa saran Demokrat atau antisipasi Kalau Demokrat? kami mengatakan bahwa kalau bisa salah satu menghindarinya adalah kalau bisa nanti jangan dua pasangan saja. Apalagi dua pasangan itu berpotensi untuk menimbulkan polarisasi. Ya. Kalau dua pasangan berhadapan-hadapan sejak awal kan ya pasti akan rame lah urusan cebong dengan kampret berulang lagi dan sebagainya. Kalau tiga pasang kan enak, segitiga, bukan nggak susah untuk melakukan polarisasi. Memang kemungkinan orang bilang tapi kan kalau ada putaran kedua tinggal dua, tapi kan masanya sempit sekali untuk menimbulkan polarisasi. Ya. Beda kalau sejak awal dua pasangan polarisasi satu tahun. Ya. Sejak 1 tahun sebelum pemilu urusan cebong dan kampret sudah kelihatan waktu 2019. Itu nggak perlu kita ulangi lagi lah. Ya. Kalau bisa 3 pasang calon jauh lebih aman dalam konteks itu. Yang kedua memang ya politik identitas ini tidak perlu lagi digunakan. Sudahlah, kalau kami Partai Demokrat jelas kita masuk pada kebijakan. Karena kalau bicara soal kebijakan banyak sekali yang bisa kita persoalkan tanpa harus ikut-ikutan politik identitas. Partai Demokrat polling naik terus ya karena kita fokus pada kebijakan itu tanpa harus memaki-maki dan sebagainya. Kita fokus itu. Kami siap untuk berdebat tentang kebijakan dengan partai-partai lain, termasuk dengan pemerintah dalam konteks kebijakan. Karena bagi kami ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik kok. Oh, kalau orang mengatakan, tapi kan ada juga yang baik dilakukan Pak Jokowi. Iya dong, yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang kurang baik ya kita perbaiki dong. Harus ada kemauan untuk melakukan continuity and change. Kan begitu. Gaya-gaya macam undang-undang belum setahun langsung diubah lagi tanpa jelas perubahannya di mana, kita perbaiki. Itu janji-janji yang meroket dan segala macam, lalu tidak perlu, ini tidak akan pakai gunakan APBN, ternyata pakai APBN. Ini lagi tahun ini sedang dipertimbangkan katanya hak tanah di IKN dari 90 tahun menjadi 180 tahun atau 80 menjadi 160 tahun. Lalu kereta cepat konsesinya mau diminta lagi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Wah, ini semua kebijakan ugal-ugalan semua. Nah, kita fokus saja berdiskusi dengan itu dan kami Partai Demokrat siap untuk berdebat mengenai kebijakan. Karena bagi kami perlu ada perubahan, perlu ada perbaikan untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Andi bincang-bincangnya dengan saya. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Bapak Andi Malarangeng, politikus senior Partai Demokrat. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.